Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dan pemberat. Oke, teman-teman sekalian. Pada hari ini atau lebih tepatnya pada siang hari ini, saya akan menjelaskan sebuah materi yaitu output device. Mobil yang terberat di kata ya. Output device atau piranti keluaran adalah piranti yang dapat menampilkan hasil pengolahan atau hasil pemasukan data atau perintah pada komputer. Berdasarkan hasil keluarannya, piranti keluaran dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama itu soft copy dan yang kedua hard copy. Piranti keluaran soft copy menghasilkan keluaran berupa tampilan pada monitor atau berupa suara, sedangkan piranti hard copy memberikan keluaran berupa bahan cetakan berupa kertas, plastik transparan, mikrofilm, dan lain-lain. Ragam output device atau piranti yang biasa kita sebut itu piranti keluaran. Yang pertama soft copy, monitor. Dan dalam monitor terbagi dua subbab, yaitu cathode ray tube dan flat panel display LCD. Dan kedua ada audio. Sedangkan hard copy ada yang dinamakan menjadi printer, dan di dalam printer tersebut terbagi lagi menjadi 5 bagian, yaitu printer impact, printer thermal, printer inkjet, printer laser, dan printer multifungsi. Dan yang kedua ada yang dinamakan plotter, teman-teman. Plotter terbagi menjadi 5 juga, yaitu plotter pena, plotter elektrostatis, plotter thermal, plotter pemotong, dan plotter format lebar. Dan yang kelima, komputer output microfilm atau yang bisa kita sebutkan sebagai COM. Nah, output device piranti keluaran yang hard copy saya akan menjelaskan, teman-teman. Pertama itu monitor. Berdasarkan teknologi pembuatannya, monitor terbagi menjadi dua, yaitu CRT atau cathode ray tube yang terbuat dari tabung hampa seperti pada TV tabung pada umumnya. Dan yang kedua ada yang dinamakan layar datar atau flat panel display, LCD liquid crystal display, EL atau electroluminescent, dan yang ketiga ada plasma. Ukuran resolusi ditentukan oleh jumlah pixel atau picture elemennya, yang merupakan titik terkecil penghasil tampilan di layar. Sebagai contoh, resolusi 1024 dikali 768, yang berarti dalam monitor tersebut mengandung 1024 baris pixel dan 768 kolom pixel. Jumlah pixel yang menyusun monitor adalah sebesar 1024 dikali 768 buah. Semakin tinggi resolusi monitor, semakin bagus pula kualitas tampilannya. Nah, dalam tabel berikut saya akan menjelaskan berbagai standar resolusi monitor. Yang pertama itu ada yang dinamakan standar CGA atau Color Graphic Adapter yang dibuat oleh IBM pada tahun 1981 yang memiliki 4 variasi warna dan memiliki resolusi 320 dikali 200 pixel. Yang kedua ada yang dinamakan EGA atau Enhanced Graphic Adapter yang muncul pada tahun 1984 dengan kemampuan 16 warna berbeda dan memiliki resolusi 640 dikali 550 pixel. Dan yang ketiga ada yang dinamakan VGA atau Video Graphic Adapter yang muncul pada tahun 1987, digunakan pada komputer 80386 atau 80486. Yang keempat ada SVGA atau Super Video Graphic Array. Monitor jenis ini dapat menghasilkan 16 juta warna, resolusi 800 dikali 600 pixel, lazim pada monitor 14 inci dan 15 inch. XGA atau Extended Graphic Array dapat menghasilkan 65.536 jenis warna, yang memiliki resolusi 1024 dikali 768 pixel, yang lazim pada monitor 15 inci, 17 inci, dan 19 inci. Dan yang berikutnya
Aduh, susahnya, Cok. Apa ini? SXGA atau Super Extended Graphic Array dapat menghasilkan 65.536 jenis warna, resolusi 1280 dikali 1024 pixel, lazim pada monitor 19 inci dan 21 inci. Dan yang terakhir ada yang dinamakan XGA atau Ultra Extended Graphic Array, dirancang untuk desain grafis yang memiliki resolusi 1600 dikali 1200, lazim pada monitor 21 inci ke atas. Nah, yang dalam monitor terdapat pula yang dinamakan dot pitch atau kecepatan refresh, interlace dan non-interlace. Dot pitch atau yang biasa kita singkat dengan DP menunjukkan jarak antara dua pixel. Semakin dekat jaraknya, maka gambar pada monitor akan semakin halus. Contoh, 28 dot pitch berarti jarak antara 2 pixel adalah 28 per 100 mm. Kecepatan refreshnya menunjukkan jumlah pemayaran ulang pixel per detik sehingga tampilan pixel tetap jelas. Semakin tinggi kecepatan refresh, maka tampilan di layar akan terlihat lebih nyata. Kecepatan refresh dinyatakan dalam besaran Hz. Misal, kecepatan refresh 75 Hz. Artinya dalam 1 detik, citra pada monitor akan ditampilkan sebanyak 75 kali. Interlace dan non-interlace. Interlace monitor adalah jenis monitor yang menampilkan informasi dalam layar melalui 2 tahapan. Sedangkan non-interlace monitor hanya menggunakan 1 tahapan. Terus sistem di baru 7 menit. Silakan. Belum masih banyak ya. Mau baca. Wah, ini bagus sih. Efek dari interlace monitor adalah kedip yang dapat melelahkan mata dan tentu saja Efek dari interlace monitor adalah kedip yang dapat melelahkan mata dan tentu saja mempengaruhi kualitas penyajian informasi, kedalaman warna atau color depth. Jumlah bit yang dipergunakan untuk menyimpan ketentuan tentang sebuah pixel menentukan banyaknya variasi warna yang dapat dihasilkan oleh sebuah monitor. Jumlah bit ini sering disebut sebagai kedalaman warna atau color depth. Hubungan jumlah bit dan warna yang akan saya paparkan melalui tabel berikut. Jumlah bit yang satu yang menghasilkan 2 monokrom. 2 bit menghasilkan 4 atau CGA dan 4 bit 16 IGA. Tidak mau dijelaskan nih. Yang bisa Anda hubungan jumlah bit dan warna yang bisa Anda lihat sendiri dari tabel yang saya paparkan sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita akan membahas monitor layar datar LCD. Layar LCD memanfaatkan 2 keping bahan yang terpolarisasi dengan ditambah cairan kristal di antara keping tersebut. Sinyal listrik yang dilewatkan melalui cairan kristal tersebut akan membuat kristal yang ada di dalamnya mencegat cahaya yang lewat. LCD berwarna menggunakan 2 jenis teknik untuk menghasilkan warna. Yang pertama, passive matrix. Pada LCD jenis ini terdapat sederetan transistor di atas sumbu X dan di samping kiri sumbu Y monitor. Transistor ini memberi energi pada pixel. Namun di antara kelebihan yang saya paparkan tadi terdapat pula juga kelemahan. Kelemahan yang pertama, jika ada transistor yang mati, maka akan terlihat ada garis gelap melintang atau tegak lurus pada layar monitor. Dan yang kedua, monitor harus dilihat secara tegak lurus. Yang kedua, teman-teman, adalah active matrix, yaitu yang menggunakan teknologi thin film transistor atau TFT. Hasil warna yang diperoleh sebagus CRT, tapi teknologinya yang lumayan mahal.
Active matrix memiliki transistor yang memancarkan cahaya sendiri pada masing-masing piksel sehingga warna lebih cerah dan harus dilihat dari sudut pandang tegak lurus. Monitor plasma dan electroluminescent, yaitu monitor yang lengkapnya adalah monitor plasma gas, menggunakan gas untuk mengeluarkan cahaya. Teknologi pada monitor ini ditetapkan pada televisi datar berlayar lebar. Monitor electroluminescent atau EL mengandung bahan yang bercahaya. Jika dialiri arus listrik, sebuah piksel terbentuk pada layar saat arus listrik dikirim ke perpotongan baris dan kolom yang sesuai. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas printer. Printer adalah piranti yang biasa digunakan untuk membuat cetakan pada kertas. Yang biasanya pada saat tugas kuliah kita, jika dosen atau guru-guru kita yang menyuruh kita Nah, perangkat output device yang kedua yaitu printer. Printer adalah piranti yang biasa digunakan untuk membuat cetakan pada kertas berdasarkan teknologi pencetakannya. Piranti printer biasanya dikelompokkan menjadi berbagai banyak macam. Yang pertama, salah satunya yaitu impact. Printer jenis ini sering disebut printer hammer atau printer palu karena pencetakan dilakukan dengan memukulkan sekelompok pin atau jarum ke pita tinta. Jumlah pin yang ada berkisar antara 9 sampai 24 pin. Semakin banyak jumlah pin, maka hasil cetakan akan semakin halus. Yang termasuk dalam kategori printer impact adalah yang pertama itu dot matrix, printer yang menggunakan kepala cetak berupa sekumpulan jarum. Yang kedua yaitu daisy wheel atau printer yang menggunakan roda yang berisi karakter-karakter. Dan yang terakhir yaitu line printer, printer yang mencetak satu baris per waktu. Keunggulan printer jenis ini terletak pada kemampuannya mencetak pada kertas lengkap dan biaya operasinya yang cukup relatif murah, sehingga banyak dipakai di kantor-kantor dan wartel. Tapi untuk pada zaman ini wartel sudah hilang ya, atau sudah punah. Kelemahannya dari segi kecepatan dan kualitas cetakan, serta sekarang harganya yang mulai relatif mahal. Jenis printer yang kedua yaitu printer thermal. Printer thermal merupakan pilihan terbaik bagi keluaran yang merupakan cetakan berwarna berkualitas tinggi. Untuk dapat menghasilkan cetakan berwarna, printer thermal memerlukan kertas berlapis lilin atau parafin dan panas yang akan membakar titik-titik pada kertas khusus tersebut. Untuk cetakan hitam putih tak memerlukan kertas berlilin. Keunggulan printer jenis ini terletak pada keindahan cetakannya, sehingga banyak dipakai untuk mencetak foto, cover CD, dan cetakan bercitra eksklusif. Tetapi di keunggulan yang sekian banyaknya tadi, kelemahannya yaitu mahal dan memerlukan kertas yang cukup mahal pula. Jenis printer yang ketiga yaitu terdapat printer inkjet. Printer inkjet biasa disebut bubble jet dan dexjet, adalah printer yang memberikan cetakan dengan cara menyemprotkan titik-titik tinta yang bermuatan listrik ke kertas cetakan. Printer ini dapat digunakan untuk menghasilkan cetakan berwarna maupun hitam putih, dan juga dapat mencetak pada kertas biasa atau pada plastik khusus untuk bahan presentasi. Dibandingkan dengan printer impact, printer inkjet tidak berisik dengan kualitas cetakan yang lumayan lebih tinggi, namun biaya operasionalnya juga yang lebih tinggi. Jenis printer selanjutnya yaitu printer laser. Printer laser merupakan jenis printer yang harganya relatif mahal, tetapi dapat memberikan hasil cetakan yang terbagus dan kecepatan mencetak yang tinggi. Beberapa jenis printer laser dikenal sebagai printer PostScript. PostScript adalah bahasa printer yang dikembangkan oleh Adobe System yang memungkinkan tulisan diskalakan atau dibuat lebih besar ataupun lebih kecil.
atau diputar dan memungkinkan gambar dicetak pada printer laser. Printer selanjutnya yaitu printer multifungsi. Jenis printer multifungsi adalah jenis printer yang memiliki berbagai fungsi lainnya seperti fotokopi, scanner, dan fax. Printer seperti ini memang menghemat biaya dan tempat, tapi jika mesin ini rusak, maka berbagai fungsi-fungsi tadi menjadi tidak ada yang dapat bekerja. Oke, sekian pemaparan output device yang bisa saya sampaikan tadi. Semoga para pembaca ataupun para yang melihat video ini bisa mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis.